Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Pada program Gembala Menyapa saat ini kami memberikan judul firman Tuhan, Bangkit dari Kegagalan. Mari kita buka di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kekasih Tuhan, sebagai manusia, kita memiliki segala kekurangan dan kelemahan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami sebuah kegagalan. Sebab itu, pada hari ini kita berbicara tentang bangkitlah dari sebuah kegagalan. Firman Tuhan mengatakan 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Nah, kekasih Tuhan, saya akan menekankan kata bangun kembali. Bangun kembali artinya bangkit dari sebuah kegagalan. Nah, sebagai seorang manusia, tentunya kita tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan. Wajar kalau kita pernah mengalami sebuah kegagalan. Tetapi kita akan belajar dari beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami sebuah kegagalan, yaitu Musa. Dia juga pernah mengalami sebuah kegagalan. Daud juga pernah mengalami sebuah kegagalan. Dia tidak bisa menjaga kekudusan dan dia mengambil Batseba sebagai istrinya. Dan Petrus juga pernah mengalami sebuah kegagalan. Dia juga pernah menyangkal Tuhan 3 kali. Kekasih Tuhan, saat ini kita akan belajar bagaimana cara kita bisa bangkit dari sebuah kegagalan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita mau berubah dalam kehidupan kita. Artinya apa? Memperbaiki kesalahan kita. Yang ketiga, berjalan maju. Nah, kekasih Tuhan, kita bisa bangkit dari segala kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita ini mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya kita mau introspeksi diri. Apapun yang terjadi dalam setiap kegagalan yang kita alami, kita tahu ketika Musa dia mengalami kegagalan, dia juga langsung mengambil sikap. Ketika Daud mengalami kegagalan, dia juga merendahkan hati di hadapan Tuhan, introspeksi dirinya. Dan dia juga memperbaiki kesalahannya. Tidak mengulang kembali, mau berubah. Dan yang ketiga, berjalan maju. Kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita mengalami satu kegagalan, frustasi, stres, dan tidak pernah mau bangkit kembali. Kekasih Tuhan, kita bisa bangkit kembali karena kita punya dorongan, punya motivasi untuk kita mau bangun kembali. Nah, kalau kita jatuh lalu kita tidak berani bangun, maka kita akan kalah. Sebab itu kami menghimbau kepada kekasih Tuhan supaya kita punya keberanian untuk berani bangkit kembali. Ada sebuah ilustrasi ketika seorang anak
yang baru belajar berjalan. Kalau dia jatuh dan dia tidak berani bangkit bangun kembali, selamanya anak itu tidak bisa berjalan. Tetapi ketika anak itu jatuh, lalu dia berusaha bangkit, anak ini merangkak, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, sampai beratus-ratus kali dia bisa berjalan. Tapi ketika anak itu tidak akan bangun, dia tidak akan bisa berjalan untuk selamanya. Sebab itu kami menghimbau kepada kekasih Tuhan agar kita berani bangun bangkit dari sebuah kegagalan. Seorang Thomas Alva Edison, dia juga pernah mengalami sebuah kegagalan. Di saat dia melakukan eksperimen percobaan untuk bola lampu listrik, kekasih Tuhan, berapa kali dia gagal? Bukan 1-2 kali, bukan puluhan kali, 9.000 kali dia mengalami kegagalan. Apakah Thomas Alva Edison berhenti? Dia tidak pernah menyerah. Dia mencoba untuk berulang kali melakukan percobaan sampai akhirnya dia berhasil. Nah, kekasih Tuhan, ada seorang yang bernama Andri Wongso. Dia juga berkata, kalau kamu mau memperbaiki hidupmu, kamu harus berani mencoba dan berubah dalam hidupmu. Dan itulah pesan seorang Andri Wongso, supaya sebagai anak-anak Tuhan kita berani dan berubah. Demikian firman Tuhan. Biarlah renungan singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memimpin renungan singkat ini akan membawa berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Ajarkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau bangkit kembali dari sebuah kegagalan. Kami tidak akan pernah menyerah, karena Tuhan selalu memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Berkat Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alatkan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin.